Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya dari program studi Psikologi Islam kelas 1D. Di sini saya akan membahas mengenai novel egosentris. Novel egosentris adalah novel karya Syahid Muhammad. Novel ini menarik untuk dibahas karena mengangkat tema yang relevan dengan kehidupan remaja saat ini, yakni tentang kesehatan mental dan fenomena sosial. Nah, berikut ini adalah sinopsis singkat dari novel egosentris. Novel egosentris ini menceritakan di mana ada 3 orang mahasiswa psikologi di salah satu kampus di Bandung, Jawa Barat. Nah, 3 mahasiswa ini bernama Fatih, Fana, dan Saka. Fatih adalah tokoh yang memiliki segudang pemikiran, tetapi kalau berucap itu kadang-kadang dia itu blak-blakan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Nah, Fana seorang gadis yang menjadi anak tunggal di dalam keluarganya, yang apa-apa itu mengikuti kata orang tuanya. Sedangkan Saka adalah lelaki yang tidak terlalu memikirkan apapun di kehidupannya. Mereka itu bersahabat selama perkuliahan. Nah, si Fatih ini dengan segudang pemikirannya tuh kerap membuat kedua sahabatnya tuh tak habis pikir. Seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan yang sama sekali tak pernah difikirkan, pun sulit dijawab. Tak jarang kedua sahabatnya itu jengkel dengan kelakuan Fatih. Tak hanya kepada kedua sahabatnya, ketika di dalam kelas, Fatih seringkali menegur bahkan membentak teman-temannya yang menurutnya tidak sepatutnya melakukan tindakan-tindakan demikian. Hal itu yang membuat Fatih seperti dikucilkan oleh teman-teman kelas karena kelakuannya. Hal ini juga menambah jengkel kedua sahabatnya yang selalu hidup berdekatan dengan Fatih. Bahkan tak jarang keduanya kewalahan dengan sikap Fatih. Namun, di sela-sela kewalahannya, ada suatu kejanggalan yang tertangkap oleh Fana dan Saka terhadap sikap Fatih selama mereka bersahabat. Fatih tuh sering memikirkan hal-hal berat yang mungkin seharusnya tidak ia pikirkan. Ditambah Fatih kerap geram dengan berita-berita yang selalu ia cari melalui media sosial. Tak hanya itu, Fatih pun sangat tidak tertebak, di mana terkadang ia merasa sangat senang, kadang down berlebihan, kadang juga meninggalkan kedua sahabatnya sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Terlepas dari sikap Fatih, mereka bersahabat dekat. Fana yang selalu menjadi pihak penengah antara Fatih dan Saka. Seakan Fana adalah telinga yang selalu siap mendengarkan cerita-cerita keluh kesah kedua sahabatnya itu. Nah, itu tadi sinopsis singkat dari novel egosentris. Selanjutnya, yaitu tema utama dan pesan yang disampaikan. Yang pertama yaitu temanya kesehatan mental. Novel ini menyoroti isu kesehatan mental yang sering dialami oleh remaja, seperti kecemasan, depresi, dan tekanan sosial. Fatih sebagai tokoh utama menjadi representasi dari banyak remaja yang berjuang dengan masalah mental mereka. Nah, yang kedua yaitu fenomena sosial. Novel ini juga menyoroti berbagai fenomena sosial yang terjadi di kalangan remaja, seperti pertemanan, keluarga, dan pencarian jati diri. Yang ketiga yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur dalam sebuah hubungan, baik itu persahabatan maupun keluarga. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan novel egosentris ini. Yang pertama yaitu bahasa yang mudah dipahami. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup ringan dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk dibaca oleh remaja. Yang kedua yaitu karakter yang relatable. Karakter-karakter dalam novel ini terasa sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga pembaca mudah terhubung dengan mereka. Nah, pembaca juga kayak lebih mudah untuk membayangkan apa yang dialami oleh tokoh dalam novel ini.
Nah, yang ketiga yaitu tema yang relevan. Isu-isu yang diangkat dalam novel ini sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini, sehingga membuat pembaca merasa tidak sendirian. Nah, tadi kan sudah membahas kelebihannya, sekarang kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama tuh yaitu alurnya yang lambat. Nah, alurnya tuh kayak dibuat panjang gitu, kayak ceritanya tuh nggak langsung ke intinya gitu, tapi kayak dibuat lambat gitu. Jadi tuh kayak kita yang baca itu kayak emosi gitu loh, gregetnya tuh menjadi kurang. Nah, yang selanjutnya yaitu ending yang terbuka. Novel ini tuh terbilang terbuka karena tuh kayak maknanya tuh udah tersirat gitu loh, jadinya tuh kayak gimana ya, kita tuh kurang gitu kalau itu membacanya, kayak kita udah pasti kayak udah bisa nebak tuh nanti tuh endingnya mesti kayak gini, kayak kalau kita nonton di film Indosiar itu loh, pasti tuh kayak kita kan bakal kayak oh berarti nanti habis kejadian ini tuh kejadiannya itu nah kayak gitu. Nah, lalu mengapa sih novel egosentris ini tuh penting banget buat dibaca? Karena novel egosentris ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup. Novel ini mengajarkan kita tentang pentingnya yang pertama yaitu menerima diri sendiri. Setiap orang kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita tuh harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita. Nah, yang kedua yaitu membangun hubungan yang sehat. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, kalau kita ada masalah, sebaiknya tuh kita juga cerita ke orang tua kita. Jadi kayak nggak semua masalah itu bisa kita pendam sendiri. Kadang ada waktunya juga untuk kita tuh bisa cerita ke orang lain, agar beban di hidup kita itu juga nggak terasa berat banget gitu loh. Nah, yang ketiga yaitu mencari bantuan ketika kita membutuhkan. Tidak ada salahnya dengan meminta bantuan ketika kita sedang mengalami kesulitan. Kan kita tuh juga manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi nggak mungkin kan manusia itu bakalan hidup sendiri. Jadi tuh ya sudah sewajarnya kalau kita mengalami kesulitan, kita itu meminta tolong kepada orang lain supaya tuh ada yang membantu kita. Nah, dalam konteks novel egosentris ini, ada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis yang mengingatkan kita bahayanya sifat egois. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min ayat 71 yang menyatakan bahwa jika kebenaran mengikuti hawa nafsu, maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Ayat ini berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadi samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mukridun, yang artinya seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, niscaya binasalah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah mendatangkan Al-Quran sebagai peringatan mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Nah, maksudnya yaitu bahwa Allah tuh sudah menurunkan peringatan kepada umat manusia. Peringatan ini berupa Al-Quran, tetapi manusia itu tidak mau menurutinya. Mereka itu ingkar, jadinya tuh kayak apa ya, mereka tuh beranilah sama Allah. Nah, niscaya tuh Allah tuh bakal membinasakan langit dan bumi. Selain itu, juga terdapat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan bahwa akan ada pemimpin yang egois dan umat diperintahkan untuk bersabar. Konsep ini sejalan dengan tema novel yang mengeksplorasi perilaku egois dan dampaknya terhadap hubungan antar karakter. Hadis tersebut yaitu hadis Bukhari nomor 6529 yang berbunyi, Hadasana Musadatun hadasana Yahya bin Sa'idil Qatanu hadasana al-A'masu hadasana Zaid bin Wahbi sami'tu Abdallahi qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innakum satarawna ba'di asarata wa amura tuqirunaha qala fama ta'muruna ya Rasulullahi qala udu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah menceritakan kepada kami, Al-Amasi telah menceritakan kepada kami, Zaid bin Wahab. Aku mendengar Abdullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, kalian akan menyaksikan sikap-sikap egois sepeninggalanku dan beberapa perkara yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, lantas bagaimana Anda menyuruh kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, tunaikanlah hak mereka dan mintalah kepada Allah hakmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi inti dari hadis tersebut yaitu akan ada pemimpin yang egois. Nah, tetapi umat itu diminta untuk menunaikan haknya. Nah, kemudian umat itu juga akan meminta haknya kepada Allah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita itu tidak boleh bersikap egois atau mementingkan diri kita sendiri. Kita itu harus bisa sedikit terbuka terhadap orang lain. Nah, kan kalau ada masalah, kalau kita pendam sendiri, pasti kita akan merasa lebih mudah capek, lelah, dan kita akan mudah marah-marah dan juga bisa menyebabkan stres. Nah, stres itu tidak baik untuk kesehatan mental kita. Jadi kita harus sedikit membagi apa yang menjadi masalah kita kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video saya.